Asisten Saga terus mengikuti langkah istrinya yang menuju ruangan tuannya. Sampai di ruangan, Agatha langsung duduk di sofa ruangan itu membuat Queen dan Kenzo saling menatap melihat wajah kesal Agatha. "Agatha, kamu kenapa?" ucap Queen. Sebelum Agatha menjawab, asisten Saga sudah muncul di ruangan itu. "Sayang," panggil Saga membuat mereka menatapnya. Jawab Agatha. Sebenarnya dia tidak marah pada suaminya, hanya kesal melihat suaminya hanya diam saat diganggu tadi. Padahal Agatha sendiri tidak tahu bagaimana sadisnya seorang asisten Saga. "Sayang, sungguh aku minta maaf, aku tidak membelanya sama sekali," ucap Saga langsung duduk dekat Agatha memegang tangan istrinya. Dia tidak peduli tatapan dari Queen dan Kenzo saat ini. Mereka seperti sedang menonton adegan dengan baby sudah terlelap tidur. Asisten Saga tidak peduli turun harga diri di depan tuannya yang akan mengejeknya nanti. Jawab Agatha menahan tawa melihat wajah memelas suaminya. "Agatha, emang ada apa?" tanya Queen sangat penasaran. "Pelakor," ucap. Cetus Agatha membuat Kenzo tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Saga, kau lucu sekaligus menyedihkan," ucap Kenzo tertawa melihat asistennya yang berusaha membujuk istrinya. "Tuan," rengek Saga memelas. "Sayang, ngapain ketawa?" ucap Queen menatap suaminya. "Itu sayang, lihatlah wajah Saga yang memelas seperti itu sayang, karena biasanya dingin dan datar aja sayang," ucap Kenzo menahan tawa. Sebenarnya itu juga cerminan dirinya. "Iya sayang, kau benar," ucap Queen tersenyum. "Nah, itulah sayang," ucap Kenzo dengan bangga. Karena ikutan dengan tuannya yang memiliki wajah seperti bongkahan es batu yang lumutan, ucap Queen tertawa termasuk Agatha yang tidak sanggup menahan tawanya. "Hahaha. Sayang, kenapa kau samakan aku dengan itu?" rengek Kenzo tidak terima. "Kan emang dasarnya seperti itu," ucap Queen tersenyum. "Sayang, kau tidak marah lagi kan?" ucap Saga melihat istrinya yang sudah tertawa. "Siapa bilang aku tidak marah padamu? Mulai malam ini sampai seminggu tidak perlu tidur denganku," ucap Agatha menatap tajam suaminya. "Astaga sayang, aku mohon dong, jangan. Aku tidak bisa sayang, sungguh," ucap Saga memelas. "Hahaha, tawa Kenzo terdengar lagi membuat mereka memandanginya. "Rasakan kau Saga," ucap Kenzo dengan senang. "Ya Tuhan, nasibku begini amat ya, punya tuan malah menjatuhkan," batin Saga memaki tuannya. "Sayang, jangan ya," rengek Saga. "Aku nggak mau tahu," cetus Agatha. "Sayang, tadi itu kan bukan aku yang salah, dia yang mendekat dan juga aku tidak mengiyakan apa maunya," jelas asisten Saga. "Aku nggak mau tahu siapa, suruh diam aja pas didekati," cetus Agatha cuek. Dia ingin memberikan hukuman kepada suaminya. "Sayang, aku ada menghindar kok," bantah Saga. Ucap Agatha. "Queen, nanti jadikan kita jalan-jalan," ucap Agatha melirik suaminya dengan sinis. "Jadi dong," ucap Queen tersenyum. "Sayang, emang kalian mau jalan-jalan kemana?" tanya Kenzo penasaran. "Adalah rahasia sayang," ucap Queen tersenyum. "Aku ikut ya sayang," ucap serentak Kenzo dan Saga bersamaan membuat sang istri menyunggingkan senyumnya. "Gak bisa sayang, kerjaanmu menjaga baby kita sayang," ucap Queen tersenyum. "Ah, masa begitu sayang? Terus kalau baby haus bagaimana?" bantah Kenzo. "Nanti aku siapkan stok susu yang banyak sayang," ucap Queen dengan santainya. "Gak mau, pokoknya aku mau ikut," bantah Kenzo seperti anak kecil. "Sayang, tapi ini," ucap Queen terpotong. "Gak ada tapi-tapian sayang, atau begini saja, kita liburan ke luar negeri barengan," ucap Kenzo menatap istrinya. "Benarkah?" Peki Queen dan Agatha bersamaan senang bukan main membuat mereka para suami menutup telinganya. Suara tangisan kedua bayi itu karena terkejut. "Ya ampun sayang, maafkan Mami Muna," ucap Queen langsung menggendong anaknya dan memeluknya supaya anaknya bisa tenang. "Tuh kan suaramu sayang," ucap Kenzo menggendong anaknya juga. Sayangnya Dedi, jangan nangis ya, nanti digigit kucing," ucap Kenzo membuat Agatha tertawa. "Hahaha, emang di sini ada kucing?" ucap Agatha geli. "Diamlah, itu kan hanya perumpamaan." Nah kan anak Dedi diam juga.
ucap Kenzo dengan sayang mencium wajah anaknya dan menghapus air mata anaknya. Akhirnya kedua baby itu diam dalam gendongan orang tuanya dan saling memandang. Sayang, beneran ya kita liburan ke luar negeri? Tanya Queen penasaran. Iya sayang, kalau kalian mau, tanya Kenzo tersenyum. Pasti kami mau. Iya kan Agatha? Tanya Queen. Iya Queen, siapa juga yang mau menolak kan? Ucap Agatha tersenyum. Mana ATM-mu? Ucap Agatha menengadahkan tangannya untuk meminta pada suaminya. ATM apa sayang? Tanya asisten Saga bingung. Itu yang ada uangnya, cetus Agatha. Katanya masih marah sama aku, terus kenapa minta uang? Tanya Saga tersenyum menahan tawanya melihat wajah istrinya. Mana enggak? Ucap Agatha menatap tajam suaminya. Baiklah, ucap Saga membuka dompetnya dan memberikan satu ATM limited edition. Sayang, sudah 2 ATM-ku ya padamu kan? Tanya Saga. Iya, aku tahu, cetus Agatha. Sayang, kau mau juga? Ucap Kenzo tersenyum. Enggak Zo, yang kemarin aja masih ada, ucap Queen tersenyum. Tuh kan, Nona aja hemat. Sinis Saga. Gak suka ya punya istri sepertiku, ucap Agatha dengan mata berkaca-kaca membuat mereka terkejut termasuk Saga yang hanya bercanda tadi. Sayang, bukan begitu, aku hanya bercanda, kau bisa menggunakan semua yang aku miliki. Jelas asisten Saga gelagapan. Sedangkan Agatha hanya bisa menangis. Ini aku tak butuh, ucap Agatha memberikan 2 kartu itu kepada suaminya. Tapi kalau aku berikan terus aku belanja pakai apa coba? Batin Agatha merontak karena tidak bisa mengendalikan dirinya yang langsung memberikan ATM itu. Sayang, sungguh, aku hanya bercanda, ucap Saga yang ingin menangis melihat istrinya. Sedangkan Agatha dia memikirkan cara supaya kartu itu bisa kembali ke tangannya. Agatha langsung bangkit dari duduknya dan pergi. Sayang, aku minta maaf, bukan seperti itu maksudku sayang, ucap asisten Saga memegang tangan istrinya. Sungguh aku minta maaf, ucap Saga langsung memeluk istrinya. Sedangkan Agatha tersenyum menang dalam hati. Kenzo dan Queen hanya menjadi penonton setia untuk pasangan itu. Kalian kalau mau bermesra-mesraan jangan di depanku, hanya membuat mataku rusak, ucap Kenzo. Tuan, ucap Saga memelas takut istrinya masih marah. Sayang, kau diamlah, jangan ikut campur, ucap Queen pada Kenzo membuat asisten Saga mengangguk dan tersenyum. Kau membelanya sayang dibandingkan suamimu sendiri. Kenzo cemberut. Mana ada sayang, gak ada ya, aku membela. Karena yang lebih membuat aku tertarik pada anak mami ini, ya kan nak? Ucap Queen mencium pipi baby Gabriel membuat baby Gabriel tertawa. Sayang, rengek Kenzo. Makanya jangan ikut campur urusan mereka, cetus Queen. Baiklah sayang, ucap Kenzo pasrah. Sayang, kalian sudah makan? Tanya Kenzo. Sudah untuk siang ini belum sayang, jawab Queen. Ya sudah, aku pesankan ya sayang, ucap Kenzo. Iya Zo, ucap Queen mengangguk. Sayang, duduk yuk, jangan marah lagi, ucap Saga menuntun istrinya kembali ke sofa dan Agatha pun hanya diam menuruti. Tuan, kapan rencananya untuk liburannya? Tanya Saga. Ia tahu istrinya juga sangat ingin berlibur membuat Agatha menatap suaminya. Sedangkan Agatha hanya diam dan bersandar santai di dada suaminya. Sekitar 2 hari lagi kita akan pergi karena kita selesaikan dulu rapat kerjasama yang tadi, ucap Kenzo dengan serius. Baik tuan, jika seperti itu, ucap asisten Saga mengangguk. Langsung kau cek berkas dokumen mereka, ucap Kenzo menatap asisten Saga. Baik tuan, akan saya cek sebentar lagi, ucap asisten Saga dan melihat istrinya yang sudah ketiduran dalam dekapannya. Kalau begitu saya kembali ke ruangan saya tuan, ucap Saga. Jangan lupa untuk makan siang, ucap Kenzo perhatian. Baik tuan, ucap Saga langsung keluar menggendong istrinya. Sampai di ruangannya, Saga langsung membaringkan istrinya di ranjang yang ada di ruangan itu. Tadi seperti singa betina, sekarang malah seperti anak kucing. Gumam Saga tersenyum menatap istrinya. Tapi bagaimana kalau ancamannya benar? Aku tidak diizinkan tidur di kamar. Gumam Saga gelisah dan khawatir karena tidak bisa tidur jika tidak memeluk istrinya. Semoga kalau sudah bangun lupakan kejadian ini, gumam Saga berharap. Saga langsung duduk di kursinya dan mengecek dokumen yang diperintahkan oleh tuannya di tempat lain. Kau kenapa lama sekali, ucap Leo kesal pada sekretarisnya. Maaf tuan, tadi ada kecelakaan kecil, ucap sekretaris itu yang sudah merapikan rambutnya hanya sedikit memerah pada mulutnya. Pulang, ucap Leo
dingin dan langsung melangkah tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan sekretarisnya itu. Baik Tuan, ucap sekretaris itu yang bernama Jessie. Ia sangat menyesal mengganggu orang-orang seperti tadi. Di markas, bagaimana? Apa pencarian kita sudah ketemu? Tanya James yang sedang berkutat di depan layar komputer elektronik yang besar yang ada di markas mereka. Hampir terungkap semuanya Tuan, siapa dalang semuanya? Ucap Prof. Chico. Bagus, sepertinya ini ada yang janggal, ucap James bingung. Benar Tuan, seperti ada yang tersembunyi, tapi kita butuh beberapa waktu untuk mengungkapkannya, ucap Prof. Chico. Tuan, saya menemukan satu titik terang, teriak salah satu Prof, yaitu Prof. John. Apa Prof? Ucap James penasaran. Ternyata nyonya besar masih hidup, ucap Prof dengan girang. Benarkah? Coba aku lihat. Dari mana kau dapat datanya? Ucap James terkejut bukan main. Ini Tuan, dicek aja, ucap Prof. John memperlihatkan di komputernya. James langsung membaca setiap data yang ditemukan oleh Prof. John. Astaga, berarti mereka memanipulasi kematian orang tua Tuan, ucap James terkejut dan senang bisa terungkap sekarang. Dari dulu tidak pernah mereka cari tahu karena mengira kematiannya karena kecelakaan. Benar Tuan, di sini yang hanya dapat keterangan tentang nyonya besar, tapi untuk Tuan besar kematiannya tidak dimanipulasi. Jelas Prof. John. Kau benar sekali, karena itu kita harus mencari tahu di mana nyonya besar sekarang dan siapa yang membawanya selama ini. Ucap James sangat penasaran. Baik Tuan, akan kami usahakan lagi mencari titik terangnya, ucap Prof. John dan Prof. Chico. Tidak perlu kasih tahu dulu kepada Tuan masalah ini. Aku takut dia akan gegabah dan mengambil keputusan sendiri dan akan membahayakan karena musuh yang kita hadapi bukan orang sembarangan. Jelas James. Baik Tuan, ucap serentak mereka. Mereka terus berkutat di depan komputer. Tuan, saya menemukan sesuatu sepertinya nyonya besar tidak bersama orang yang membawanya, ucap Prof. Chico. Bagaimana bisa? Ucap James. Sepertinya nyonya sudah kabur entah kemana, kita tidak menemukan jejaknya sama sekali, jelas Prof. Chico. Tuan, aku sudah menemukan siapa dalangnya, ucap Prof. John membuat James terkejut senang dan langsung mendekati Prof. John. Siapa? Ucap James penasaran. Ternyata dia teman dari Tuan besar sendiri, jelas Prof. John. Teman sendiri? Tapi kenapa bisa seperti ini? Ucap James tidak mengerti. Sepertinya teman dari Tuan besar punya dendam pada Tuan besar, jelas Prof. John. Iya, kau benar. Bisa jadi seperti itu. Ucap James sedikit masuk akal. Sekarang cari di mana titik markas atau keberadaan dari teman Tuan besar karena dia yang menyerang Tuan. Karena itu, dia sudah tahu kehidupan Tuan, jelas James. Baik Tuan, kami akan berusaha karena tidak mudah menembus keamanannya Tuan, ucap Prof. John. Kau benar, ucap James. Yang penting perkuat sistem kita, jangan sampai bisa diakses, ucap James memperingati. Baik Tuan, kalau itu tenang saja, tidak ada yang bisa mengaksesnya, jelas Prof. John membuat James terkekeh karena tahu bagaimana kemampuan kedua orang ini. Masalah nyonya besar, aku yang akan mengurusnya, sepertinya aku menemukan sedikit titik terang tapi belum bisa dipastikan, jelas James. Di mana Tuan? Ucap serentak Prof. John dan Prof. Chico. Di luar negeri, tepatnya di Singapura. Jelas James membuat mereka terkejut. Kenapa sangat jauh? Tanya Prof. John terkejut. Sepertinya orang itu membawa nyonya besar ke luar negeri untuk menutupi keberadaannya. Jelas James yang mulai mengerti situasinya. Kau benar Tuan. Terus di mananya? Yang belum pasti Tuan, kita kan bisa mencarinya di daerah itu, ucap Prof. Chico bingung. Singapura daerah yang luas, kita tidak mudah menemukannya. Bisa jadi nyonya menyamar untuk melindungi dirinya, jelas James sedikit ragu. Begini saja Tuan, bagaimana jika kita meretas CCTV di Singapura di setiap kotanya? Usul Prof. John. Jika bisa, coba diretas saja CCTV-nya, ucap James mengangguk. Baik Tuan, akan saya coba, ucap Prof. John. Mereka terus berkutat di depan komputer sampai menemukan titik yang mereka inginkan. HP James berbunyi. Ada apa sayang? Ucap James lewat telepon. Sayang, kapan pulangnya? Aku malas sendirian, ucap Dinda dengan lesu. Lah, kenapa bisa sendirian sayang? Ucap James dengan heran. Agatha dan Queen pergi ke perusahaan Tuan Kenzo, jelas Dinda. Baiklah sayang, ini mau selesai, aku akan pulang, ucap James. Cepetan ya sayang. 20 menit aku tunggu sayang, ucap Dinda dengan senang. Sayang, kenapa dibatasi pula waktunya? Protes James.
Pokoknya pulang 20 menit dari sekarang. Kalau tidak nanti malam tidur di luar. Ancam Dinda langsung mematikan panggilannya. Astaga, pakai diancam pula, ucap James terkejut. Tuan, siapa yang mengancammu? Pekik Prof. John membuat James terkejut bukan main. Kau ini ingin membuat jantungku copot. Cetus James mengelus dadanya. Ah, maaf Tuan, saya hanya terkejut. Siapa yang berani mengancam Tuan? Ucap Prof. John cengengesan. Ucap James. Siapa Tuan? Ucap Prof. Chico yang penasaran juga, membuat James menghela nafas beratnya. Aku harus pulang 20 menit dari sekarang. Jika tidak, aku akan tidur di luar. Jelas James membuat mereka membulatkan matanya kemudian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Tuan, kau lucu sekali, ucap Prof. John menahan tawanya. Hahaha, Tuan takut istri ternyata, ucap Prof. Chico tertawa. Diamlah kalian, aku harus pulang sekarang, ucap James langsung melangkah pergi meninggalkan kedua orang itu. Hahaha, tawa Prof. John dan Prof. Chico. Tuan, ternyata cuma di luar aja sadis, di depan istri seperti kucing, ucap Prof. John dengan muka yang sudah memerah karena asik tertawa. Kau benar sekali, Prof, ucap Prof. Chico menggelengkan kepalanya. Sudah ketawanya, kita cari lagi di mana titik terangnya, ucap Prof. John menetralkan wajahnya. Baik, Prof, ucap Prof. Chico. Dimension, sayang, panggil James. Akhirnya kau pulang juga, ucap Dinda senang langsung memeluk suaminya. Emang ada apa sayang? Tanya James penasaran. Sayang, kau capek enggak? Tanya Dinda tersenyum penuh arti. Tidak terlalu sayang, emangnya ada apa? Ucap James semakin penasaran dan juga waspada kepada istrinya. Kita keluar yuk sayang, ucap Dinda tersenyum. Ngapain sayang? Ucap James dengan bingung. Aku mau kita cari tukang jual rujak, tapi penjualnya harus botak. Ucap Dinda tersenyum. Sayang, mana ada jual rujak orangnya botak? Susah carinya sayang, ucap James memelas. Harus kita cari sampai dapat. Kalau enggak mau, biar Mas aja yang dibotakin. Ucap Dinda membuat James melototkan matanya. Iya sayang, kita cari sekarang ya. Ucap James tersenyum langsung menarik tangan istrinya keluar dari mansion membuat Dinda sangat senang. Bersambung.